Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu mengalahkan setiap kuasa-kuasa yang ada di bumi. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau baca firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Kita mau baca bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Kita mau nyanyikan pujian kita mau katakan Tuhanku maha besar. Mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa kasih-Nya selalu ada untuk kita. Kita mau nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu
Kami percaya kasih-Mu tak pernah pergi dari kami. Oh Tuhan, kami mau memuji-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang
Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ketika hidup kami dipimpin oleh-Mu ya Tuhan Yesus, kami akan tetap berjalan di jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam firman-Mu ya Bapa, untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan Yesus untuk terus Tuhan mengandalkan Engkau ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tidak perlu takut apapun karena kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Biarlah ada hati yang mau diajar, ada hati yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika firman ditabur, biarlah firman itu dapat bertumbuh dan kita dapat melakukannya dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, apa kabarnya teman-teman? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya dalam keadaan sukacita. Tidak terasa sudah 3 bulan ya kita ibadah secara online. Saya berharap dan saya yakin kita masih semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan dalam beribadah walaupun online. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya undang kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh sangat bersuka cita kalau Tuhan izinkan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpin hati kami. Seperti tanah yang subur pada saat kebenaran firman-Mu ditabur, dapat tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam hati kami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, teman-teman, tema hari ini tetap sama seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi sebelum kita membahas hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Kira-kira sejauh mana sih teman-teman kenal siapa Kristus itu? Saya punya 1 orang anak, ya, kelas 6 SD. Nah, cita-citanya masih berubah-berubah. TK dia mau jadi dokter. SD kelas 1 dia mau jadi pemain sepak bola. Lalu SD kelas 5 dia pengen menjadi pemain bulu tangkis. Lalu kelas 6 sekarang dia bilang, "Mama, aku mau pergi ke Korea." Mau ngapain? Saya nanti di sana mau jadi trainee, terus ikut debut, lalu jadi idol. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti apa sih maksudnya. Awalnya saya juga nggak ngerti. Tapi usut punya usut, ternyata di dalam PSBB kemarin, jadi kami banyak waktu untuk nonton. Ya, nah anak saya nonton K-pop. Gitu ya. Jadi sekarang ini dia sudah mulai mengidolakan K-pop dan ingin termotivasi, ingin seperti idolanya. Nah teman-teman, saya berpikir kalau kita punya idola, ya biasanya kita akan pelajari karakternya. Kita pelajari apa sih yang dia suka, apa sih hobinya, jalannya kayak gimana kita mau ikutin, lalu cara dia bicara seperti apa. Bahkan ada beberapa yang oplas teman-teman, supaya mukanya itu persis sama idolanya. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin dia merasa, saya mengenal idola saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah idolanya mengenal dia? By the way, apakah idolanya mau mati buat dia? Nah,
Teman-teman, ada satu pribadi yang mau mati buat kita, yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, yang mau berkorban mati buat kita di kayu salib. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mati buat kita, bahkan sehelai rambut jatuh, dia tahu harusnya teman-teman dia menjadi idola kita. Ya, nah kita bersama tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit hari ketiga lalu naik ke surga. Itu adalah kuasa kebangkitannya. Nah, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Seperti yang penetua kita sudah sampaikan bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan bila kita mau hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kita lihat yang pertama adalah kita harus mengerti posisi kita dalam Kristus yang sudah bangkit. Saya undang kita sama-sama baca dari Efesus 2 ayat 6. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Lalu kita mau sama-sama baca Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, teman-teman, kita harus tahu posisi kita di mana. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu posisi kita sekarang ada di mana, kita nggak akan sampai ke dalam tujuan kita. Kok bisa gitu, Kak? Coba sekarang ya, analoginya teman-teman bayangkan. Kita mau ke suatu tempat, di tengah perjalanan tiba-tiba kita nyasar. Nggak tahu posisi kita ada di mana. Bagaimana perasaan kita? Takut? Cemas? Aduh, nyasar nih. Ya, kita udah nggak tahu mau kemana. Kira-kira sampai nggak ke tujuan kita? Nggak nyampe. Jadi kita harus tahu tujuan, harus tahu posisi kita ada di mana. Nah, sekali lagi kakak mau ingatkan waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, manusia lama kita telah mati. Dosa-dosa kita telah dihapuskan. Lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Enggak hanya itu, tapi kita juga duduk bersama Kristus di surga. Seperti yang Efesus 2 ayat 6 katakan. Ingat loh, kita enggak sendiri, tapi bersama dengan Kristus. Ya. Nah, saat kita sedang berjalan dan kita tahu akhir dari perjalanan kita adalah duduk bersama Kristus di surga, artinya waktu kita sekarang ada dalam perjalanan, kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, bukan perkara-perkara yang ada di bumi lagi. Kalau kita mengerti posisi kita, percayalah teman-teman, kita akan benci dosa. Contohnya apa sih ya dalam kehidupan sehari-hari ini atau dalam PSBB sekarang ini? Daripada PSBB diisi dengan main game seharian, lebih baik diisi dengan baca firman, merenungkan firman Tuhan. Atau daripada bersungut-sungut karena mulai bosan gitu ya, aduh gabut nih. Nah, teman-teman tahu nggak artinya gabut? Saya sampai buka Google loh, saya lihat ternyata arti gabut itu bosen, nggak jelas, nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, kakak mau gabut itu diganti dengan God always bless you too. Nah, bagaimana caranya kita memberkati orang lain? Lebih baik mulai belajar melayani dengan membagikan firman misalnya di media sosial. Telepon teman-teman, tanyakan keadaan mereka. Kalau misalnya mereka sedang sedih, kita hibur. Mulai mendoakan teman-teman kita atau saudara kita yang belum percaya Kristus. Doakan bangsa dan negara kita, banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama adalah mengerti posisi kita dalam Kristus yang sudah bangkit. Lalu yang kedua,
mencari dan melakukan kehendak Allah dengan kerendahan hati. Kita sama-sama mau baca 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Di sini dikatakan di dalam diri kita ada harta, yaitu Kristus. Tetapi harta itu ada dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh dan jiwa kita. Bagaimana caranya bejana tanah liat itu supaya menjadi indah? Harus melalui begitu banyak proses. Artinya temukan terus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Caranya gimana? Koinonia, bersekutu terus dengan Kristus. Sehingga bejana itu terbentuk dengan indah. Nah, waktu keindahan itu muncul, kita menyadari bahwa itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus yang ada dalam diri kita. Kalau kita berprestasi, kalau kita pintar ya, bukan berasal dari kita tetapi dari Allah. Kira-kira kalau kita menyadari hal itu, apakah kita bisa menyombongkan diri kita? Tentunya enggak ya. Kita menyadari bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan supaya kita dapat menggenapi rencananya. Nah, kita bisa ukur ya kalau apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan diri sendiri. Misalnya begini. Kalau kita suka cepat merasa putus asa atau kita merasa sendiri, nah itu berarti kita masih memakai kekuatan diri sendiri. Ya, karena lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Nah, di sini di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 dikatakan kekuatan dari Allah bukan dari manusia adalah pada saat kita terjepit tetapi kita tidak putus asa. Kita dianiaya, kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa ditinggalkan, kita dihempaskan, kita tidak binasa. Nah, itu yang disebut kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Jadi hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Teman-teman, tadi yang pertama apa? Mengerti posisi kita dalam Kristus yang sudah bangkit. Lalu yang kedua, mencari dan melakukan kehendak Allah dengan kerendahan hati. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah rela menderita dalam perjalanan untuk serupa Kristus. Kita mau baca sama-sama Filipi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Roma 8 ayat 29. 2, 3, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Teman-teman, di balik penderitaan Kristus di kayu salib ada satu kata, yaitu agape, kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rela menderita. Siapa di sini yang rela menderita? Nah, kakak mau kasih tahu apa yang disebut rela menderita. Rela menderita adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu artinya tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri. Apa yang kita lakukan bertentangan dengan keinginan kita. Teman-teman
mungkin ingat, waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berdoa, "Jika boleh cawan ini lalu daripadaku Bapa, tetapi biar kehendak-Mu saja yang jadi." Contohnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, saya masih mau tidur, saya masih ngantuk. Tapi saya harus disiplin baca firman. Pengennya saya masih mau nonton nih, tapi saya harus bantu mama bersihkan rumah. Saya punya tabungan, saya mau belikan game yang terbaru. Tapi saya lihat ada orang yang lebih membutuhkan, yang harus saya kasih tabungan saya. Pengennya marah, tapi harus mengampuni. Nah, menyangkal diri adalah apa yang kita lakukan bertentangan dengan keinginan daging kita. Teman-teman, hal ini tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi harus minta pertolongan Roh Kudus. Nah, bedanya pertolongan Roh Kudus dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau marah, kalau mengandalkan diri sendiri biasanya gini, tarik napas dalam-dalam, tahan, hitung sampai 10, ulangi sampai 5 kali. Nah, memang pada waktu itu marah kita hilang. Tetapi tanpa sadar kemarahan itu kita simpan di dalam hati kita. Ya, kalau pertolongan Roh Kudus cukup ingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingat salib Kristus. Waktu kita ingat pengorbanan Kristus di kayu salib, percaya kita nggak akan mau menyimpan kemarahan di dalam diri kita. Lalu B, rela menderita dengan berespon benar. Kembali lagi teman-teman, kalau kita mau berespon dengan benar, kita harus andalkan Roh Kudus. Mudah sekali hari-hari ini kehilangan sukacita kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, ya. Jadi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau ingetin lagi. Yang pertama tadi mengerti posisi kita dalam Kristus yang sudah bangkit. Lalu yang kedua mencari dan melakukan kehendak Allah dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah rela menderita dalam perjalanan untuk serupa Kristus. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kasih yang mendasari kuasa Allah dinyatakan. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 11, 2-3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, artinya di sini dikatakan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Kasih Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia bisa katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Ini berlaku untuk saya, berlaku untuk teman-teman semua. Ya, betapa kasih Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, apakah idolamu melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan? Tentu tidak. Kadang kita rela bayar mahal untuk satu kali pertunjukan, histeris pada waktu idola kita keluar. Nah, saya merenung harusnya Kristus yang menjadi idolamu. Siapa Kristus di dalam hidupmu? Idolamu, penguasa tunggalmu, juru selamatmu. Saya senang lagu Kega yang judulnya Yesus Idolaku. Lagunya kurang lebih seperti ini. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Wah, ya. Bagaimana supaya Yesus yang menjadi idola kita? Ya, oke, tadi teman-teman ingat ada 4 hal kalau kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita mengerti posisi kita dalam Kristus yang sudah bangkit. Lalu yang kedua, mencari dan melakukan kehendak Allah
dengan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, rela menderita dalam perjalanan untuk serupa Kristus. Yang keempat, kasih yang mendasari kuasa Allah dinyatakan. Nah, yang terakhir kesimpulannya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, selain yang contoh-contoh yang sudah kakak sampaikan, kita bisa bangun orang-orang di rumah kita dengan cara kita memberikan kata-kata yang positif, ya. Kita memberikan kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, lalu tetap hadir dalam ibadah online, komsel, ya, mungkin bisa lewat Zoom dengan sikap hati yang benar. Lalu dalam situasi sulit sekalipun, lihatlah persoalan atau pergumulan, kita mau melihat dari sisi Allah supaya pekerjaan Allah dapat dinyatakan. Kita mau beri ruang untuk Bapa berbicara pribadi kepada kita. Baik teman-teman, saya undang untuk tim musik, kita sama-sama mau mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Kami melihat karya Tuhan nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Betapa Tuhan selalu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera buat hidup kami. Engkau juga yang memberikan ketenangan buat kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan, dimanapun kami berada, situasi apapun yang mungkin membuat kami merasa terpuruk, membuat kami merasa sedih, membuat kami merasa kadang-kadang putus asa, membuat kami merasa sendiri Tuhan. Tetapi hari ini kami menyadari bahwa pada saat kami hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu Kristus, kuasa-Mu nyata mengalir dalam hidup kami. Kekuatan Allah nyata mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, kami tetap bisa mengucap syukur. Apapun keadaannya Tuhan, kami tetap bisa bersuka cita. Kami menyadari itu bukan karena kami, tetapi karena Kristus yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan yang menjadi idola kami, Kristus yang menjadi sandaran kami, Kristus yang menjadi kepala kami, penguasa tunggal kami, juru selamat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan, buat teman-teman yang menonton, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah online hari ini, kami berdoa buat mereka Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka harus berada di rumah, mungkin hari-hari ini mereka merasa bosan Tuhan, mereka merasa jenuh, atau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bapa, kami berdoa, beri kekuatan yang baru kepada mereka Tuhan. Beri sukacita yang baru kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Teman-teman, saya undang kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau sama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami pada hari ini akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, tetap semangat. Nah, sekarang saya punya kuis ya untuk 5 orang pemenang. Pertanyaannya sedikit, tetapi jawabannya agak banyak. Ya, pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Ada 4. Berikan masing-masing contohnya. Ya, terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hai Zero, semoga video hari ini memberkati kalian dan membuat kalian semakin kuat, semakin intim, semakin teguh di dalam Tuhan walaupun di kondisi seperti ini. Dan membuat kalian juga mengerti maksud dari firman Tuhan yang kalian baca, kalian renungkan. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe agar kalian boleh mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian agar kalian juga boleh bertumbuh bersama teman-teman dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa di follow Instagram Z4D Community agar kalian boleh mendapatkan update terbaru dari sosial media. Dan jangan lupa teman-teman untuk ditungguin terus video dari channel ini agar kita juga boleh terus bertumbuh setiap minggunya di dalam firman Tuhan walaupun masa-masa seperti ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.